Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 membahas tentang konsep dasar kontrol akses serta perannya dalam membatasi hak akses pengguna. Eh, Lanjut ke slide berikutnya. Anggota satu saya sendiri. Yang pertama ada data akses. Ada sistem ini adalah sistem platform perangkat lunak berbasis open source yang dimana dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dalam satu sistem terpadu. Aplikasi ini mencakup berbagai modul seperti ERP yaitu Enterprise Resource Planning, kemudian CRM yaitu Customer Relationship Management, manufaktur, inventaris, akuntansi, penjualan dan e-commerce dan banyak lagi. Oke. Kemudian kita mengenal Odoo sebagai ERP. Nah, Odoo adalah aplikasi ERP yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh departemen seperti HR, Finance, Sales, Warehouse dalam satu sistem. Kemudian mode ini menjadikan pusat penyimpanan data kritikal perusahaan. Dan ERP ini adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis seperti HR, Finance, dan Inventory ke dalam satu platform terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Ini seperti menggabungkan seluruh departemen ke dalam satu aplikasi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu arsitektur 3 lapis Odoo. Yang pertama adalah presentation tier. Ini adalah lapisan terluar yang berinteraksi langsung dengan pengguna yaitu UI atau tampilannya. Kemudian ke logic tier. Nah, ini adalah lapisan otak dari sistem Odoo dan merupakan bagian yang paling kritis dalam studi kasus kontrol akses. Dan ketiga adalah lapisan yang terdalam yaitu data tier. Ini adalah tempat semua informasi atau data perusahaan disimpan dalam aplikasi secara permanen. Lanjut ke analisis kerentanan Odoo pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Nah, kita bisa lihat tabel di sini ada banyak jenis-jenis kerentanan dan yang paling banyak di situ ada validasi input dan juga kontrol akses. Nah, di sini ada 63 kerentanan dan kontrol akses itu 15 kasus yang sangat serius dibandingkan jenis lainnya kecuali input yang validasi ini. Lanjut ke CEA trade. Nah, di sini ada confident yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang saja dan mencegah kebocoran data kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian ada integrity. Ini menjamin bahwa data tetap akurat, konsisten dan tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang selama siklus hidup data tersebut. Lanjut ke availability. Ini menjamin bahwa sistem, aplikasi dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun mereka membutuhkan untuk kepentingan bisnis mereka. Oke, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy Melantri dengan NIM F5512401. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan selanjutnya ada Group Based Security. Dalam sistem Odoo, kontrol akses didasarkan pada mekanisme Group Based Security, di mana setiap user tidak diberikan izin secara langsung, melainkan melalui keanggotaan dalam grup. Satu user dapat tergabung dalam banyak grup, dan setiap grup memiliki hak akses tertentu terhadap model data. Dengan demikian, hak akses user merupakan hasil agregasi dari seluruh grup yang dimilikinya. Secara konseptual, ini adalah implementasi dari role-based access control yang bersifat statis. Namun, jurnal menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar dalam pengelolaan akses. Karena tidak ada batasan jumlah grup dan tidak ada mekanisme kontrol terhadap kombinasi grup, sistem ini rentan terhadap peningkatan kompleksitas yang tidak terkontrol.
Nah, akibatnya muncul fenomena di mana user dapat memperoleh akses yang tidak dirancang secara eksplisit hanya karena kombinasi keanggotaan grup. Hal ini bertentangan dengan prinsip Let's Privilege yang seharusnya membatasi akses hanya pada kebutuhan minimum. Dengan kata lain, fleksibilitas yang ditawarkan justru menjadi sumber kerentanan ketika sistem berkembang dalam skala besar. Di slide selanjutnya, ada Access Control List atau ACL. Access Control List merupakan mekanisme kontrol akses pada level model yang menentukan apakah suatu grup memiliki izin untuk melakukan operasi yaitu create, read, update, dan delete. Operasi ini biasa disebut operasi CRUD. Shell bekerja sebagai lapisan awal dalam proses otorisasi, di mana setiap permintaan akses akan terlebih dahulu diperiksa pada level ini. Namun, CL hanya memberikan keputusan biner, akses diizinkan atau ditolak, atau on atau off, tanpa mempertimbangkan isi data atau konteks akses. Artinya, jika sebuah grup memberikan akses read terhadap suatu model, maka seluruh data dalam model tersebut dapat diakses tanpa pembatasan lebih lanjut. Jurnal mengidentifikasi bahwa pendekatan ini berkontribusi terhadap berbagai kerentanan serius, termasuk kemungkinan pengguna yang terautentikasi mengakses informasi sensitif milik pengguna lain. Terdapat kasus di mana pengguna dapat mengekspor password atau melakukan tindakan yang melampaui otoritasnya. Ini menunjukkan bahwa ACL gagal dalam menjamin kerahasiaan dan integritas data karena tidak memiliki granularitas yang memadai. Nah, dengan demikian, ACL hanya berfungsi sebagai kontrol dasar, tetapi tidak cukup untuk menghadapi kebutuhan keamanan sistem yang kompleks. Istilah selanjutnya ada record rules. Untuk mengatasi keterbatasan ACL, Odo menerapkan record rules yang memungkinkan pembatasan akses pada level record atau basis data. Mekanisme ini menggunakan domain filter untuk menentukan data mana yang dapat diakses oleh user berdasarkan kondisi tertentu. Secara teoritis, ini memberikan kontrol yang lebih granular dibandingkan ACL. Namun, jurnal menunjukkan bahwa peningkatan granularitas ini juga diikuti oleh peningkatan kompleksitas yang signifikan. Record terus bersifat subjektif, di mana semua aturan harus terpenuhi agar akses dapat diberikan. Masalah utama muncul ketika terdapat banyak aturan yang saling berinteraksi karena hasil akhirnya menjadi sulit diprediksi dan tidak transparan. Kesalahan konfigurasi sekecil apapun dapat membuka akses yang seharusnya dibatasi atau sebaliknya menghambat akses yang sah. Lebih jauh lagi, jurnal menegaskan bahwa penggunaan yang sah masih dapat melakukan perubahan data yang tidak diotorisasi, yang menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas data. Dengan demikian, meskipun mereka terus meningkatkan detail kontrol, mereka juga meningkatkan resiko kesalahan konfigurasi yang berdampak serius. Nah, di slide selanjutnya ada kelemahan sistem. Analisis dalam jurnal menunjukkan sebagian besar kerentanan dalam sistem Odo berasal dari kontrol akses yang tidak tepat. Total 15 kasus yang teridentifikasi dalam periode analisis. Ini menjadikan kontrol akses sebagai titik lemah utama dalam keamanan sistem dibandingkan dengan kerentanan lain seperti XSS atau eksekusi kode. Artinya, masalah utama bukan pada kurangnya mekanisme keamanan, tetapi pada desain dan implementasinya. Beberapa contoh kerentanan yang ditemukan meliputi kemampuan pengguna untuk mengakses data pengguna lain, mengekspor informasi sensitif, hingga potensi akses terhadap database tanpa otorisasi yang memadai. Selain itu, sistem kontrol akses Odo tidak mempertimbangkan atribut kontekstual seperti waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan. Padahal,
Sistem modern, faktor-faktor ini sangat penting untuk membedakan antara akses yang sah dan akses yang berisiko. Akibatnya, sistem hanya mampu memverifikasi identitas pengguna, tetapi tidak mampu mengevaluasi kondisi akses secara menyeluruh. Hal ini menciptakan celah di mana akses yang secara teknis valid tetap dapat menjadi ancaman terhadap keamanan data. Baik, terima kasih. Dari saya untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan teman saya sebelumnya. Jadi sebenarnya teman saya sudah menyampaikan kelemahan dari kerentanan dari sistem ODO sendiri, dan berdasarkan penjelasan tersebut kita melihat dominasi kerentanan itu berasal dari kontrol aksesnya. Nah, apa solusi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan itu adalah dengan melakukan pendekatan hybrid menggunakan ABAC. Nah, jadi menggabungkan dua model RBAC atau Role Based Access Control yang merupakan default dari sistem ODO sendiri, kemudian digabungkan dengan Attribute Based Access Control yang ditawarkan oleh penulis dari jurnal yang kami angkat. Nah, di model RBAC itu hanya memberikan hak akses dengan mempertimbangkan jabatannya. Jadi kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang, misal mereka sudah mendapatkan password atau ketentuan yang diperlukan untuk melakukan akses, password dan username misalnya, dari seorang yang berperan sebagai manajer. Nah, jadi walaupun kemudian diakses dengan device yang berbeda dari luar negeri bahkan dengan waktu di tengah malam, itu bisa saja dilakukan. Nah, kerentanan ini yang dilihat oleh penulis dan kemudian menawarkan penggabungan dua model dari RBAC Role Based Access Control dan ABAC ya, Attribute Based Access Control. Nah, ABAC sendiri itu memberikan hak akses berdasarkan karakteristik atribut ya, bukan sekedar jabatan. Nah, jadi di ABAC sendiri ada atribut-atribut yang ditentukan yang diatur untuk bisa mengakses sistemnya, misalnya ID atau IP device. Nah, jadi ada IP device, ada mungkin lokasi, ada kapan akses dilakukan, dan siapa yang melakukan itu. Nah, jadi misal device yang kemudian mencoba melakukan akses ke sistemnya, kalau device-nya berbeda, IP-nya berbeda, maka sistem bisa menolak. Nah, terus kalau misalnya lokasinya berbeda, yang padahal itu hanya bisa dilakukan di kantor, dan kemudian ada yang mencoba melakukan akses di kota yang berbeda, maka bisa ditolak aksesnya. Atau ada yang mencoba melakukan login tengah malam, yang sebenarnya diatur hanya bisa melakukan login di jam kerja, maka itu bisa saja ditolak. Nah, inilah yang solusi yang ditawarkan dengan menggunakan ABAC, Attribute Based Access Control. Nah, tujuannya apa? Itu mencegah ledakan izin dan peran, kemudian meningkatkan eksponensial kelompok. Oke, kita lanjut. Di sini ada aturan rekaman dan model ABAC. Nah, ini bagaimana model Attribute Based Access Control itu digabung dengan RBAC atau sistem bawahan dari sistem ODO. Jadi ABAC tadi mempertimbangkan subjek, objek, kemudian environment ya, untuk mengakses sistem. Okay. Pertama, ini ada user 1-2 sampai user n. Ini user yang mencoba masuk ke sistem. Kemudian ada contextual verification of access, user location, time of the day, device, IP address. Nah, ini adalah atribut yang sudah kami bilang, yang saya jelaskan sebelumnya. Hak akses itu berdasarkan atribut. Nah, ini adalah atributnya, usernya siapa, lokasinya di mana,
time atau waktu hari ini, kapan dia mengaksesnya, device yang digunakan, device yang mana, IP-nya berapa gitu. Kemudian ada attribute based authorization. Nah, ini mengakses sistem itu berdasarkan atribut ini tadi gitu. Nah, apakah usernya sudah benar, lokasinya sudah benar, waktunya sudah benar ya. Misal kayak saya bilang sebelumnya, kalau waktunya tengah malam itu bisa saja ditolak gitu. Kemudian ada dynamic policy enforcement. Nah, ini keputusan itu bisa saja berubah gitu. Misalnya melakukan akses di jam kerja itu boleh, tapi ketika akses itu coba dilakukan di tengah malam, nah itu bisa ditolak. Nah, terus ada roles, peran. Ini sistem melihat peran dari user ini apakah manajer atau apapun ya. Ini adalah default dari sistem Odoo. Kemudian ada role based authorization. Ini menentukan apakah dengan peran yang sudah dilihat ya, apakah ini dia bisa baca, dia bisa membuat, atau dia bisa menghapus. Nah, terus kemudian akses itu diberikan. Ada bisa diberikan aksesnya dengan ini diberikan bersyarat, atau akses itu tidak bisa dilakukan. Oke, mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fauzi dengan NIM F5512402. Kali ini menjelaskan tentang alur dari Odoo tersebut menggunakan flowchart. Langsung saja, di sini Anda mulai. Dan selanjutnya ada user request, di mana mengecek data apakah data ini admin atau karyawan, dan juga bisa mengecek aksinya seperti melihat, mengedit, dan menghapus. Kemudian ada input data, di mana input data ini apa saja yang ingin diakses, dan juga mengecek identitas user yang telah login tadi seperti role, ID, dan lain-lain. Kemudian ada sistem of process, di mana sistem memproses apa saja yang ingin diakses. Kemudian ada verifikasi atribut, yang dimana siapa yang mau diakses, apa saja yang mau diakses. Selanjutnya ada atribut, di mana atribut ini jika tidak valid dia akan langsung ditolak. Kemudian jika valid dia akan langsung ke bandingkan role, di mana dibandingkan role ini ada admin, HR, dan staff. Selanjutnya sesuai role. Jika valid dia akses langsung ditolak. Jika valid langsung akan diberikan akses CRUD, dan dimana CRUD ini berisi create, read, update, dan delete. Selanjutnya ada setelah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan. Saya anggota 5 dari kelompok 7 dengan NIM F5512429. Di sini saya mendapatkan bagian yang dimana menerangkan cara dinamika keamanan tersebut. Di sini saya mengambil salah satu studi kasus simulasi Departemen HR, di mana skenario-nya itu adalah staf HR di perusahaan global dengan cabang di berbagai negara, yang misalnya UK, kemudian US, dan Prancis. Kemudian tujuan dari studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa model hybrid ABAC mempermudah manajemen akses yang lebih kompleks. Kemudian di mana ada penjelasannya untuk membuktikan efektivitas model ini, jurnal menjadikan simulasi pada Departemen HR. Bayangkan saja jika sebuah perusahaan yang memiliki staf di Inggris, Amerika, dan Prancis, yaitu tadi studi kasus yang ambil UK, US, atau Prancis, ada masalah yang muncul ketika harus memberikan izin yang berbeda-beda secara manual kepada setiap orang di lokasi yang berbeda-beda. Makanya di sini akan ada dua perbandingan contoh, yaitu Fig 8 sama Fig 9, yang dimana Fig 8 itu adalah
metode lama, dan kemudian dari fix 9 yang itu metode baru itu hybrid ABAC. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini perbandingan metode fix 8 yang kemudian versus fix 9. Yang dimana fix 8 sendiri itu adalah statis yang menjelaskan bahwa sistem lama Odoo berbasis grup sangat manual. Jika ada perubahan lokasi karyawan, admin harus mengubah izin satu persatu, sangat berisiko human error. Kemudian ada figur 9 yang dimana itu adalah dinamis, menjelaskan solusi yang diusulkan sistem secara otomatis mengecek atribut lokasi IP dan waktu tanpa campur tangan admin. Izin akses diberikan secara real time, jadi dimanapun teman-teman dimanapun berada atau ada di mana, tetapi jika dia itu berada di perusahaan maka dia akan langsung otomatis masuk tanpa ada dari intervensi admin. Kemudian kita masuk kepada dinamika keamanan otomasi akses, yang dimana skenario nya itu saya mengambil kondisi A, staf HR berada di kantor, akses diterima. Kemudian kondisi B, staf HR pindah lokasi atau menggunakan perangkat yang tidak dikenal, akses ditolak dan dibatasi. Nah, ini kondisi A ini adalah bagian dari fix 8 atau fix lama yang tadi contohnya admin harus intervensi satu persatu bahwa ini dia, ini IP-nya, dia berada di kantor, baru dia bisa memberikan akses. Tetapi dengan kondisi B yang baru yaitu hybrid ABAC, kondisi B tersebut bisa dilakukan tanpa intervensi dari admin yang banyak sekali. Contohnya ketika mereka beda IP, itu langsung saja dibatasi aksesnya, atau beda perangkat langsung saja dibatasi tanpa ada lagi intervensi dari admin atau admin manual mengetik manual, itu sudah tidak lagi karena dia sudah menggunakan sistem dinamis. Yang dimana keunggulan utama dari model ini adalah sifatnya dinamis. Jika seorang yang sedang pindah departemen atau bekerja dari luar kantor, misalnya dari rumah atau dan IP berbeda, sistem akan secara otomatis mencabut atau menyesuaikan hak aksesnya. Saat itu juga, ini juga lebih aman daripada sistem standar yang bersifat permanen. Nah, jika kita menggunakan kondisi A, itu kerentanannya itu di situ. Dia bersifat permanen dan juga hak aksesnya bisa lebih rentan kepada perusahaan tersebut, karena di mana kondisi A itu ada intervensi dari admin yang dia bisa kelola bahwa ini dari kantornya, dia bisa memberikan akses. Tetapi dengan adanya kondisi yang B itu, dia lebih dinamis, dia lebih terbatas lah. Jadi perbedaan IP atau beda device maka dia tidak akan memberikan akses sama sekalipun. Oke, baik, kita lanjut kepada kesimpulan dari materi kami itu tentang Odoo, yang dimana kesimpulan akhir dari ini adalah solusi ini menjawab dari semua apa yang telah kita presentasikan. Ini mana implementasi hybrid ABAC pada logic tier Odoo adalah solusi efektivitas atau yang lebih efektif untuk menutup 15 celah keamanan kontrol akses yang ditemukan dengan memverifikasi atribut dinamis 5WS secara otomatis. Sistem ini mengubah keamanan yang tadinya kaku menjadi cerdas dan adaptif. Hasilnya, prinsip CI/3 terpenuhi sepenuhnya, beban administrator berkurang, dan Odoo bertransformasi menjadi sistem ERP yang jauh lebih aman serta efisien. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.